teman-teman, perkenalkan kami dari kelas 12 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi korosi dan pencegahannya. Untuk itu, ayo saksikan video penjelasan berikut. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari korosi. Korosi adalah rusaknya benda-benda logam yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan atau disebut dengan perkaratan. Contohnya perkaratan pada jangkar. Pada peristiwa korosi, terjadi potensial listrik yang berbeda antara zat-zat pengotor pada besi atau baja dan permukaan normal yang tidak mengandung campuran. Proses terjadinya korosi dapat dilihat pada gambar di samping ini. Permukaan besi yang mengandung zat pengotor lebih mudah menangkap atau melepas elektron sehingga berfungsi sebagai katode atau anode. Dapat dilihat pada gambar di samping ini, besi mengalami oksidasi dan bertindak sebagai anode dengan reaksi Fe yang diurai menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron dengan E derajat itu plus 0,44 volt. Pada proses yang kedua, yaitu elektron bergerak ke bagian lain dari besi yang bertindak sebagai katode, sehingga oksigen tereduksi. Dapat dilihat pada gambar di samping ini, yaitu pada mulanya elektron terletak pada bagian kiri dan bertindak sebagai anode. Tetapi elektron bergerak ke bagian lain dari besi, yaitu ke bagian kanan, sehingga bertindak sebagai katode dan menghasilkan reaksi yaitu O2 ditambah 4H- ditambah 4 elektron menjadi 2H2O dengan E derajat yaitu plus 1,23 volt. Pada proses yang ketiga yaitu oksidasi ion Fe2+ yang terjadi di anode berlanjut membentuk Fe3+ yang mengikat air sehingga menghasilkan karat atau korosi, yaitu Fe2O3H2O. Baik, sekarang saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempercepat terjadinya korosi. Yang pertama, tingkat keasaman atau zat terlarut pembentuk asam. Korosi akan lebih cepat terbentuk dalam lingkungan asam. Terjadi di daerah industri yang banyak menghasilkan gas CO2 dan SO2. Yang kedua, kontak langsung dengan senyawa elektrolit. Senyawa elektrolit mempunyai fungsi sebagai jembatan garam, sehingga pergerakan elektron semakin tinggi dan cepat terjadi korosi. Yang ketiga, kontak dengan logam lain. Korosi dapat diperlambat atau dipercepat karena adanya kontak dengan logam lain. Yang keempat, kerapatan logam. Adanya celah yang dapat menangkap pengotor-pengotor lain seperti debu, air, dan oksigen. Yang kelima, adanya O2, dan yang keenam, letak logam dalam deret potensial reduksi. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang cara pencegahan korosi. Yang pertama yaitu mengusahakan pencampuran zat-zat ke dalam logam yang tersebar homogen. Yang kedua, mengecat untuk mencegah kontak permukaan logam dengan udara. Cat yang biasa digunakan yaitu cat yang mengandung timbal dan seng. Yang ketiga, melumuri dengan oli atau gemuk untuk mencegah kontak dengan air. Yang keempat yaitu pelapisan dengan timah. Pelapisan dilakukan pada besi. Besi yang utuh atau yang tidak cacat dapat disebut secara elektrolisis. Yang kelima, penyalutan atau galvanisasi. Besi disalut dengan lapisan tipis seng. E derajat seng lebih kecil dari besi sehingga seng teroksidasi membentuk lapisan ZnO pada permukaan besi. Dapat dilihat pada gambar metode galvanisasi besi di bawah ini. Tahap pertama, caustic cleaning atau pembersihan kaustik. Tahap kedua, rinsing atau membilas. Tahap ketiga, pickling atau pengawetan. Tahap keempat, rinsing atau membilas. Tahap kelima, flux solution atau solusi flux. Tahap keenam, drying atau pengeringan. Tahap ketujuh, singbat atau pemandian seng. Tahap ke-8, cooling and inspection atau pendinginan dan inspeksi. 6. Pelapisan dengan kromium. Kromium dapat memberikan lapisan perlindungan yang mengkilap walaupun lapisan kromium ada yang rusak. 7. Perlindungan anodik atau pengorbanan anode.
Magnesium merupakan logam yang lebih aktif atau mudah berkarat dari besi. Baik, itulah penjelasan tentang korosi dan penanganannya. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.